Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu. Miu, 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 Miu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya sehat ya. Dan semoga bagi yang berpuasa, puasanya dilancarkan. Oh iya, hari ini kita akan belajar tentang Kelas 2, tema 8, subtema 1, pembelajaran kelima. Ditambah juga tentang pembelajaran PLBJ. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe channel ini ya. Lalu serta klik tombol like serta komentarnya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Kita lanjut mulai belajar. Kita memasuki mata pelajaran PPKN. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk menjaga keselamatan ketika bermain. Wah, jadi ini tujuannya ya, untuk menjaga kita supaya aman ketika bermain. Oke? Nah, kalian coba amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini, Siti, Dayu, Udin, dan Beni sedang membersihkan halaman sebelum bermain. Mula-mula Siti berkata, "Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya?" Dijawab oleh Udin, "Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya?" Lalu Dayu pun menjawab, "Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya?" Dijawab lantang oleh Beni, "Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan aja ada." Wah, ini mereka sebelum bermain pun sudah mau membersihkan lingkungan agar bermainnya bisa nyaman. Nah, isi percakapan Udin dan teman-teman adalah percakapan ingin membersihkan lingkungan supaya mereka bisa menjaga keselamatan ketika bermain. Lalu, mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Supaya mereka bisa nyaman dan aman bermain di sana. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Menurut Miu, tindakan mereka sudah benar dan tepat. Dengan begitu, lingkungan pun juga menjadi lebih bersih. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita memasuki mata pelajaran Bahasa Indonesia. Coba kalian baca kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Dan yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Yang keempat, siapa yang punya? Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Coba kalian amati gambar berikut dengan teliti ya. Nah,
Di gambar ini ada Siti, Lani, Edo, dan Benny. Edo sepertinya terjatuh ya teman-teman ketika sedang bermain. Kalian lihat banyak sekali batu dan ada juga sedikit kerikil. Nah, itu yang menyebabkan Edo terjatuh. Nah, tugas kalian di sini adalah kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar di atas. Nah, pertanyaan tersebut menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Oke? Ya, sebagai contoh, Miu akan memberikan contoh. Apa yang dilakukan Benny pada gambar ketika melihat Edo terjatuh? Nah, lalu contoh kedua, misalnya, kapan Edo terjatuh pada gambar di atas? Lalu misalnya lagi, di mana Edo terjatuh? Nah, itu contoh-contohnya ya. Berarti kalian harus membuat kalimat tanya sebanyak 7 ya. 7 apa 6? 6. Apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, bagaimana. Oke? Ini tugas pertama kalian. Kita lanjut. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Nah, kita lihat. Kita memasuki mata pelajaran PJOK. Gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerakan dasar menekuk lutut. Nah, yang pertama adalah gerak setengah jongkok. Nah, gerakan ini cukup pegel ya teman-teman kalau kita lakukan. Tapi coba kalian lakukan ya. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok ini. Ini kayak kita duduk tapi tidak ada bangkunya. Bagaimana itu ya? Pastinya lumayan pegal ya. Tapi kalian coba di rumah. Lalu yang kedua adalah gerak jongkok penuh. Nah, seperti pada gambar si Edo duduk dengan jongkok penuh ya. Dia menekuk lututnya jongkok penuh. Nah, itu kalian lihat. Lalu dia berdiri lagi. Wow, hebat sekali. Coba kalian coba di rumah. Nah, setelah itu, gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Wah, apa itu kucing jongkok? Nah, permainan kucing jongkok juga dapat dilakukan di air atau di darat. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah permainan kucing jongkok. Nah, atau kalau dalam bahasa lainnya itu tak jongkok ya. Mungkin kalian tahu kalau pakai kata-kata tak jongkok. Nah, ini sebenarnya adalah permainan kucing jongkok. Nah, di gambar pertama kalian lihat di situ mereka pada main kucing jongkok ya. Di gambar kedua ternyata lagi banjir teman-teman. Coba lihat itu. Emang ada kolam renang itu di sekolahnya. Nah, itu kalian lihat. Posisi rumahnya sama, tapi kok ada airnya, itu pasti lagi banjir teman-teman. Cuman kok airnya warnanya biru ya, beda sama banjir yang ada di sini. Wah, nggak apa-apa, itu kan hanya sekedar gambar teman-teman. Oke. Nah, bagaimana sih cara permainan kucing jongkok di darat? Nah, yang pertama adalah tentukan tempat bermain dengan membuat garis pembatas lokasi permainan. Nah, kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Siswa lain dikejar oleh sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari, harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Sepertinya menarik ya teman-teman.
Oke, kita lanjut. Cara bermain kucing jongkok di air. Nah, ini seperti yang tadi ya, tetapi tidak perlu membuat garis karena kita tidak bisa membuat garis di atas air. Nah, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Ketiga, kucing harus berada di tengah kelompok. Keempat, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Yang kelima, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Keenam, ketika berlari harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Dan setiap kali bermain harus diawasi oleh orang dewasa agar kita selalu terjaga keamanannya. Kita lanjut ya. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Nah, walaupun kita berbeda-beda, asal kita, bentuk kita, warna kulit kita, tapi kita harus tetap rukun ya teman-teman. Oke, hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman, yaitu sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuki mata pelajaran PLBJ. Nah, di mata pelajaran PLBJ ini kita belajar tentang posyandu. Wah, apa sih itu posyandu? Nah, peta konsepnya seperti ini. Kita akan mempelajari mengenal posyandu dan kegiatan posyandu terlebih dahulu. Minggu depan baru kita belajar tentang manfaat posyandu. Nah, mengenal posyandu. Minah dan Jenab mendapat tugas mengamati posyandu. Minah dan Jenab ditemani Nyak Jenab. Mereka pergi ke posyandu bersama-sama. Minah dan Jenab berkenalan dengan petugas posyandu. Minah dan Jenab bergantian bertanya kepada petugas. Nah, posyandu itu kepanjangan dari apa, Bu? Tanya Minah. Posyandu merupakan kepanjangan dari Pos Pelayanan Terpadu. Jawab Bu Ani, petugas posyandu. Oh, jadi kepanjangan dari posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu, teman-teman. Nah, Bu Ani kemudian menjelaskan kepada Minah dan Jenab. Posyandu merupakan fasilitas umum yang dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan bersama masyarakat. Jadi, fasilitas umum yang dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan bersama masyarakat. Nah, petugas yang ada di posyandu ini juga masyarakat sekitar ya, Bu? Tanya Minah. Wah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, iya betul nak. Petugas posyandu merupakan perkumpulan ibu-ibu. Jelas Bu Ani. Posyandu memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Siapa saja yang boleh datang ke posyandu, Bu? Tanya Jenab. Ya, yang boleh datang adalah ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. Ibu Ani menambahkan penjelasannya. Nah, kita memasuki kegiatan posyandu. Bu Ani menjelaskan kegiatan yang ada di posyandu. Ada kegiatan imunisasi. Imunisasi yang diberikan kepada bayi yaitu imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC, tuberkulosis. Ada juga imunisasi hepatitis B. Imunisasi diberikan 3 kali. Imunisasi saat bayi baru lahir, usia 2 bulan, dan usia 6 bulan. Oke. Wah, panjang ya Bu prosesnya, ucap Minah. Iya, betul. Kami juga memberikan vitamin A, tambah Bu Ani. Oh iya, ada juga posyandu untuk lansia, tambah Bu Ani. Apa saja kegiatan yang dilakukan, Bu? Tanya Jenab. Ada cek gula darah, asam urat, dan tensi darah. Jawab Bu Ani.
Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dan selalu jaga kesehatan. Nah, untuk password Google Form kali ini adalah Posyandu, oke? Posyandu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, 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 miu.